Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatus Solihah, NIM 1823031010003. Saya dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam agronursing. Perlindungan terhadap di dalam HAM itu sendiri dijelaskan bahwa perlindungan itu harus ada karena perubahan bagaimana dari hak asasi manusia terhadap lebihnya pada kelompok rentan. Nah, kelompok rentan sendiri itu dalam agronursing itu dibagi menjadi anak, manusia rentan, perempuan rentan atau manusia rentan, rencana cacat, kelompok minoritas. Nah, di sini saya akan menjelaskan di mana perempuan sebagai kelompok dalam kajian agronursing itu sendiri. Kelompok agronursing itu sendiri, masa kekerasan terhadap perempuan menjadi perhatian khusus kesehatan terhadap dalam berbentuk apapun itu, terutama rentang terhadap KDRT. Oleh karena itu dapat peraturan hukum untuk membentuk perlindungan kepada perempuan Indonesia sebagai negara yang menunjukkan HAM telah menandatangani konvensi PBB tentang dihapusnya terhadap sama bentuk diskriminasi perempuan. Konvensi tersebut menjadi instrumen hukum nasional yang sah yang dikenal Konvensi Perempuan. Dalam pasal 5 udah dijelaskan bahwa Konvensi Perempuan itu sendiri dinyatakan bahwa ada jaminan persamaan tingkah laku baik sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Untuk mencapai penghapusan prasangka, kebiasaan dan segala peraturan menimbulkan penindasan salah satu jenis kelamin. Dan dijelaskan pada pasal 15, negara menjamin dan mewajibkan perempuan ataupun laki-laki di hadapan hukum. Pada pasal 12 terkait dengan kesehatan reproduksi mendapatkan bahwa diwajibkan adanya peraturan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan bidang pemeliharaan kesehatan dan supaya menjaminkan diperolehnya pelayanan kesehatan untuk pelayanan KB atas dasar persamaan pria ataupun wanita. Peran perempuan itu sendiri di dalam dunia yang dijelaskan dalam buku agronursing, hampir 50% di luar negeri aktif secara ekonomi itu pertanian dengan bekerja di bagian pertanian, dan 60% banyak di negara berkembang yang bekerja di pertanian. Oleh karena itu sendiri wanita itu banyak perbedaannya, dan wanita dengan pria itu sangat jauh perbedaannya. Terutama wanita banyak menyukai tanaman-tanaman kecil yang menurut itu bagus. Oleh karena itu kenapa wanita itu lebih dominasi di pertanian, karena wanita menyukai banyak hias-hiasan
ataupun tanaman kecil yang sering dikelola di rumah, di taman, dan di sebagainya. Oleh sebab itu, wanita lebih dominasi dalam kelompok kajian agronursing itu sendiri. Nah, di sini oleh karena itu wanita cenderung ada kekurangan dibandingkan pria, dan risiko penyakit juga lebih rentan itu untuk wanita dibandingkan pria. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori gender dan konsep peran gender. Nah, perbedaan apa teori gender dan konsep peran gender itu sendiri, di mana perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentuk budaya dan pelajaran disosialisasi sejak kecil. Nah, oleh karena itu pembedaan sangat penting karena selama ini sering sekali campuran ciri-ciri manusia bersifat kodrati membantu kita untuk memikirkan gender. Lah, oleh karena itu perbedaan peran gender di dalam bentuk kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat dalam manusia, perempuan atau laki-laki, untuk membangun relasi gender yang dinamis dan tepat serta cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Nah, di sini terbentuknya perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki, di mana wilayah perempuan di dalam rumah dan laki-laki di luar rumah dapat dilihat dari berbagai persepsi. Oleh karena itu, pertama-tama konstruksi sosial yang menerangkan bagaimana proses awal bidang domestik dan bidang publik itu terbentuk, yang meliputi 1. Proses eksternalisasi, yaitu suatu nilai yang diproduksi oleh individu dari yang tidak ada menjadi ada. Contohnya itu seperti awalnya dia tidak suka dengan bunga, dan sejak bunga itu keluar jadi otomatis dia itu suka, seperti itu kan. Jadinya awalnya tidak ada menjadi ada. Nomor 2, proses objektivitas, yaitu kesepakatan yang ada menjadi realitas sosial atau proses penolakan dan proses penerimaan sehingga realitas terbentuk. Contohnya seperti tanaman yang awalnya tidak ada menjadi ada, yang awalnya belum ditanam menjadi besar, itu kan mulai kecil dirawat dan ditanam, seperti itu. Yang nomor 3, proses internalisasi, yaitu dari individu itu sendiri, karena sebenarnya individu merupakan bagian dari masyarakat sosial. Nah, prosedur sosial, yaitu bagaimana sebenarnya perbedaan bidang domestik dan publik itu dikuatkan. Hal ini dilakukan melalui A. Dengan menggunakan simbol-simbol seperti dibentuknya dharma wanita, yang sebenarnya lebih mengutamakan posisi perempuan di bidang domestik dan laki-laki di bidang publik. Yang B. Reproduksi status biologis. Perempuan biasanya adalah makhluk lemah. Perempuan berkaitan dengan kesehatan. Melahirkan perempuan yang sedang menstruasi, lebih emosi, sehingga dapat merugikan perempuan dalam dunia kerja. Yang C. Reproduksi
reproduksi, status kultur perempuan, misalnya perempuan lebih telaten dan rapi sehingga perempuan diberikan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian yang tinggi. Lah seperti awalnya barang yang tidak rapi dirapikan, soalnya perempuan itu sendiri punya kelebihan untuk keindahan dan untuk dilihat, seperti itu. Dimana yang tadi saya jelaskan, terlihat kesetaraan gender belum muncul secara otomatis ditimbangkan dengan budaya patriarki yang terus langgeng membuat perempuan berada di dalam kelompok yang bersubordinasi, menjadi rentan terhadap kekerasan. Di sini laki-laki dan posisi dominan atau prioritas dibandingkan dengan perempuan. Oleh karena itu, anggapannya istri milik suami dan seorang suami memiliki kekuasaan dan lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain, menjadi laki-laki keperluan melakukan kekerasan, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan faktor resiko terhadap perempuan kejadian abortus. Lah, oleh karena itu abortus itu sendiri adalah terhentinya kehamilan sebelum minggu ke-20, hilangnya dari hari pertama menstruasi terakhir, sebelum janin menjadi 500 gram dari hari pertama. Prevensi abortus spontan di seluruh dunia bervariasi, namun secara umum mencapai 0,3%, sedangkan prevensi abortus Irian tahun 14 mencapai 45,7%. Tingkat abortus di kalangan petani yang terpapar pestisida adalah sebanyak 9% yang dijelaskan oleh Nesbran 2014. Berdasarkan penelitian di Setrakan Pertanian Kabupaten Brebes, Jawa Tengah selama kurang waktu April sampai November 2017 menyebutkan bahwa wanita yang tertisipasi beresiko tinggi 59% lebih tinggi mengalami abortus spontan dibandingkan wanita yang tidak terpapar. Pajangan jenis pestisida itu sendiri bertindak sebagai antagonis kehamilan dalam menyebabkan abortus spontan, kelahiran peraturan atau lahir mati. Murai 2013, peristiwa abortus spontan masuk ke dalam tubuh ibu hamil dapat melakukan melalui kulit, mulut, pencernaan, dan pernafasan. Pajakan pestisida pada wanita subur dapat menyebabkan gangguan fungsi hormonal, salah satu hormon tiroid yang dapat menyebabkan hipotiroid. Oleh karena itu, resiko besar pada perempuan itu sangat rentan dibandingkan laki-laki, karena perempuan itu sendiri mempunyai kekurangan yang sangat dominan ataupun di dalam kehamilan. Oleh karena itu kenapa perempuan hamil dinyatakan atau dilarang untuk ke agur nursing, karena di sana banyak obat-obat yang membuat risiko abortus spontan. Mungkin dari itu penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.